Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Bisa saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Shalom. Malam hari ini saya percaya setiap kita yang berkumpul di dalam persekutuan doa online ini, saya tahu di tempat kita masing-masing, di rumah dimanapun kita berada, kita tahu kita malam hari ini datang dengan satu kerinduan. Kita datang untuk mencari Tuhan, sumber dari segala berkat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam hidup kita tahu sampai hari ini setiap kita boleh dipimpin oleh Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya yang sungguh begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau siapkan seluruh keberadaan kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita buka persekutuan kita malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau sudah mengumpulkan setiap kami di dalam persekutuan doa ini Bapa. Biarpun kami terpisah jarak Tuhan, tapi kami tahu kasih dan kuasa-Mu, Roh-Mu yang satu tetap menyatukan kami di dalam persekutuan doa ini Tuhan. Hadirat-Mu boleh melawat setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Dan Kau melihat Tuhan setiap hati-hati anak-Mu. Malam hari ini kami rindu untuk bertemu dengan Kau Tuhan, merasakan hadirat-Mu, menikmati berkat-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sepanjang kehidupan kami hingga sampai hari ini, malam hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai setiap langkah hidup kami Bapa. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Hari demi hari kami jalani bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu tangan-Mu selalu menuntun setiap kami Bapa. Malam hari ini kami mau datang kepada Engkau, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan, menaikkan puji-pujian, syukur, pengagungan bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama naikkan pujian ini, hanya bersama Engkau Tuhan, kami mau lewati setiap hidup kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Takkan pernah Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Ku sendiri
kekuatan yang daripada Tuhan boleh ada bersama dengan kita. Jiwaku adalah bersamamu, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu kami melewati semua Tuhan. Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang Itu yang meneguhkan hati kami Bapa. hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih tinggi lagi, dengan iman katakan Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Engkau yang di dalam setiap kesulitan hidup kami. memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. sungguh anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kau selalu beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Anugerah-Mu nyata, kasih setia-Mu kekal sampai selamanya dalam hidup kami. Anugerah-Mu nyata Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau terus bantu kami, kota perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Oh, Yesus. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami.
Terima kasih karena kami mempunyai Allah yang sungguh kekal, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami rindu biar Engkau boleh menjamah setiap kami, Engkau boleh melawat setiap kami Bapa, dengan kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, kami sungguh mau siapkan hati kami, seluruh keberadaan diri kami, untuk menerima berkat anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami sungguh rindu menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sungguh boleh disukakan oleh setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang siap diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Setiap kita sungguh diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mari malam hari ini terima berkat yang daripada Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat tangan kita di atas kepala. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebagai anak-anak yang percaya akan Tuhan, kita tahu setiap kehidupan kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagi setiap kita. tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya dan besar. anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sebab Allah sanggup. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari terima berkat Tuhan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari bersama naikkan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tangan kita, katakan sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih tinggi katakan aku diberkati. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Malam hari ini kita sungguh mau datang kepada Tuhan. Dia adalah gunung batu kekuatan kita. Kuasanya tidak pernah berubah, dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, Alfa dan Omega di dalam kehidupan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan Yesus, kekuatan di dalam hidup kita, Dia selalu menjadi tempat perlindungan bagi setiap kita. Bersama kita mau serukan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu Tuhan. Kau menjamin setiap hidup kami. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam kami Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan Kau yang Tuhan yang benar. tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, Semesta alam memuja. semesta alam memuja. Alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan gunung batu kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang sanggup menjamah setiap kita. Memulihkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan. Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu di dalam setiap kehidupan kami hanya bersama Engkau Tuhan kami beroleh kekuatan. Hanya di dalam Engkau kami sungguh boleh memperoleh pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa.
saat yang sungguh terindah bagi kami untuk boleh ada di dalam hadirat-Mu. Karena hanya dekat padamu Tuhan, ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu, kami sungguh beroleh ketenangan Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dengan penuh kerinduan hampiri hadirat Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu kami beroleh kekuatan baru Bapa. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini kerinduan kami Bapa. Kami ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, dan menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Bapa, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadiratmu, dan biarkan Roh Tuhan boleh ada di dalam setiap kita. Dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Aku ingin selalu bersekutu denganmu Bapa, menikmati hadiratmu.
sikaralana yaralana mas. Iyarana musikaralana masu. Iyarana muralana masi. Sikarana murana. Sikaralata kamu sikaralata yaralana mas. Sikaralata yaralana. Murata kamu yaralana sikaralata yaralana mas. Sikaralata yaralata kamu sikaralata yaralana mas. Tiarata kamu ralata kamu sikaralata yaralana mas. Hadirat-Mu melawat setiap kami, Bapa. Kami percaya di dalam hadirat-Mu. Setiap apapun yang menjadi masalah kami, boleh Engkau angkat, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, kami beroleh pemulihan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan Kau berbicara bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk anak-Mu Bapak Agustinus Handoyo, yang boleh Engkau pilih, Engkau kirim, Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu bagi setiap kami. Bapa, kami percaya urapan-Mu sudah turun memenuhi seluruh keberadaan Bapak Agus. Agar Bapak Agus boleh menjadi alat-Mu yang baik malam hari ini Tuhan, memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam, kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima sabda-Mu, menerima firman-Mu, yang sungguh boleh memberkati setiap kami Bapa, yang boleh mengubahkan setiap kami, dari manusia lama, menjadi manusia baru di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan kepada Bapak Agus. Salam sejahtera. Kita semua pada malam hari ini bersyukur setelah memasuki Minggu Sukacita, Advent yang ketiga, dan di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan gali tentang bagaimana janji Tuhan yang akan memberkati setiap kita akan digenapi dalam kehidupan ini. Bagi ibu bapak yang baru bergabung dan bertemu dengan saya, nama saya Agustinus Handoyo dan saya pewarta dari Paroki Santa Helena Karawaci. Dalam kesempatan ini bersama-sama dengan ibu dan bapak, saudari dan saudara di PD Paulus. Tema tentang menerima berkat dari Tuhan, saya memulainya dengan pandangan dari Jack Ma, seorang yang terkenal. Dia mengatakan seperti ini, ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti angin lalu. Tetapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Saya juga mencoba untuk melihat ada satu kartu dari Dubai. Ini katanya kartu ini itu digesek sampai berapa turunan, nggak habis itu isinya. Nah, kalau pendapat Jack Ma ini kita ikuti, maka perlu kartu seperti ini. Global First, yang royal ini. Saya sendiri juga tidak pernah melihat bentuk nyatanya seperti apa. Nah, berbicara tentang berkat, apa itu berkat?
Berkat dalam bahasa Ibrani, berakah, yang artinya memuji. Apa yang keluar dari pujian karena ada karunia Tuhan yang mendatangkan keselamatan kepada orang. Nah, itulah barakah. Di dalam kitab Amsal bab 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, di dalam Amsal antara kekayaan dan berkat itu tidak sama. Tetapi kekayaan justru ditimbulkan dari berkat Tuhan. Kekayaan justru dimunculkan karena ada berkat Tuhan. Jadi berkat dan kekayaan itu tidak sama. Pada waktu kita membaca dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28, waktu Tuhan menciptakan manusia, Allah pun memberkati manusia yang Tuhan ciptakan, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah sejak manusia diciptakan telah diberi karunia khusus. Beranak cuculah, itulah hasil dari berkat Tuhan adalah beranak cucu. Berkembang biak, memenuhi seluruh isi muka bumi ini. Lalu pada saat kemudian manusia berkembang ya, dengan segala talentanya, dengan segala bakatnya, dengan segala kesempatan-kesempatannya, lalu sampailah pada panggilan Abram, di mana Abraham juga mendapatkan satu kekayaan di dalam hidupnya di Mesopotamia. Namun apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian bab 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau Abram mau meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumah ayahnya, Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abram serta membuat namanya masyhur, dan Abram akan menjadi berkat. Nah, jadi di sini di dalam Kejadian bab 12, berkat itu muncul, yang disebut dengan karunia Tuhan itu muncul kalau Abraham mau melaksanakan perintah meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumah ayahnya. Dan nanti di dalam bacaan Injil yang akan kita renungkan pada malam hari ini, justru ada orang yang mempersoalkan tentang warisan dari ayahnya. Tuhan sendiri bersabda kepada Abraham, kalau kamu mau meninggalkan tahap ini, maka selanjutnya karunia Tuhan, berkat itu akan dicurahkan kepada Abram. Nah, banyak sekali dalam pandangan kita, ya, terutama yang menganut teologi kemakmuran, berkat itu identik dengan kekayaan materi yang berkelimpahan. Maka muncul satu kata, engkau sangat diberkati, itu berarti engkau sangat kaya, engkau sangat berkelimpahan secara materi. Padahal arti berkat dalam bahasa Ibrani, berakah adalah engkau sangat diberi karunia Tuhan, itulah diberkati. Sedangkan kekayaan tidak sama dengan berkat, tetapi orang yang diberi karunia Tuhan,
karunia itu atas salah satu cara bisa mendatangkan kekayaan. Tetapi berkat itu sendiri tidak sama dengan kekayaan. Nah, tadi di dalam Amsal sudah dikatakan bahwa apa artinya kita itu bersusah payah ya. Di dalam Amsal bab 10 yang tadi kita baca bersama ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu forsil dalam kehidupan kita, maka kita pengkhotbah juga mengatakan seperti ini. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan kepandaian, dengan pengetahuan, dengan kecakapan, dengan skill, dengan kecerdasan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya. Justru hasil jerih payah kita tidak semuanya bisa kita habiskan sepanjang kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Pasti banyak sekali ya perolehan-perolehan yang kita peroleh karena hikmat, karena pengetahuan, dan karena kecakapan, maka semua yang kita peroleh tidak kita bawa semuanya di dalam akhir hayat kita. Oleh karena itulah kita pengkhotbah mengatakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Karena kita pengkhotbah mengatakan seperti ini, dalam kitab Amsal juga tadi dikatakan untuk apa kita mengusahakan jerih payah untuk memperoleh satu kekayaan. Sedangkan Tuhan punya kewenangan untuk mencurahkan berkat, yaitu kasih karunia-Nya. Maka pada malam hari ini, kita yang berkumpul di dalam persekutuan ini, mana yang akan kita pilih jika segalanya bersifat sementara? Harta duniawi atau harta surgawi? Sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada janji Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengerti akan perkara Tuhan, semestinya kita bertanya juga apa yang dikatakan Allah tentang kekayaan. Apa yang dikatakan Allah tentang kekayaan? Kita juga diberi kesempatan selagi kita berada di dunia ini, mengembangkan hikmat kita, pengetahuan kita, kecakapan kita, kecerdasan kita, kesempatan-kesempatan yang kita boleh lakukan. Nah, tentunya selama masa work from home seperti ini, banyak sekali permenungan dan refleksi yang kita lakukan. Ternyata semua yang kita lakukan tidak segala-galanya. Dan Mazmur 90 ayat 10 juga mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, siapa yang mengenal kekuatan murka Tuhan dan takut kepada gemas Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentunya kita sebagai keluarga pembaharuan karismatik, ada satu lagu yang berbunyi, menghitung hari-hari supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Kita nggak terasa sudah 8 bulan berjalan sejak dari Maret hingga sekarang, nampaknya waktu itu berlalu dengan buru-buru. Ada satu foto yang saya posting dari WhatsApp. Ya. Ini adalah seorang pria terkaya di Kuwait. Ya. Yang katanya gudangnya penuh dengan emas batangan seperti ini.
Dan tempat tidurnya pun terbuat dari logam mulia. Dan pada saat pria ini meninggal, didandani dengan perhiasan-perhiasan yang sedemikian rupa, pakai kalung salib. Nah, intinya uangnya juga banyak ya, semuanya. Intinya tiada seorang pun di antara kita yang dapat membawa sesuatu meskipun kita terjamin dalam 1001 hal. Ada lagunya juga di dalam persekutuan doa. Ku tak membawa apapun juga. Ya kan? Jadi waktu kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan pada saat kita kembali kepada Tuhan juga tidak ada satupun yang kita bisa bawa pulang. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 90 bahwa berlalunya buru-buru, Yesus juga memberikan satu perumpamaan seperti bunga bakung yang diberi kesempatan hidup nggak sampai 12 jam. Pagi dia boleh berkembang dan sore dia layu. Oleh karena itulah, kalau kita melihat dalam bunga bakung seperti ini, apa yang kita pertahankan kalau memang hidup itu sementara? Pola hidup itu perlu sederhana, dan kita perlu juga setia di dalam pelayanan sebagai murid-murid Tuhan untuk mencari terus bahwa apa maunya Allah. Karena murka Allah, gemasnya Allah tidak ada yang tahu. Sehingga kalau kita tidak mengerti perkara Allah, kita akan bertahan dengan kesombongan, kemunafikan, kekhawatiran, kecemasan, dan keserakahan. Terasa terus-menerus kita tidak pernah terpuaskan. Padahal kalau kita melihat bunga bakung di sini juga bahwa hidup itu tidak semuanya bisa terjawab oleh karena kekuatan manusia. Memang kita diberi kesempatan untuk mengembara di dunia ini, tetapi juga ada dunia lain. Dan dunia lain tidak bisa kita ukur semuanya. Oleh karena itulah, untuk menanggapi misteri hidup ini bukan dengan kemunafikan, kecemasan, dan keserakahan, tapi dengan syukur, bela rasa, kedermawanan. Karena kita percaya dan yakin bahwa seperti bunga bakung juga Tuhan Yesus katakan, warnanya jauh lebih indah dari jubah Salomo. Karena Tuhan juga memelihara bunga bakung sekalipun punya kesempatan hidup nggak lebih dari 12 jam. Pada saat kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita, pada saat kita berderma, pada saat kita beramal perbuatan baik, karena Tuhan memelihara. Bahkan nanti di dalam tema yang lain, kalau kita membahas bagaimana Injil berbicara tentang hukum pemberian, kalau menurut Injil, memberi 1 dapat 2, memberi 2 dapat 4, memberi 4 dapat 8. Itulah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, malam hari ini, marilah kita dalami satu kisah yang menarik untuk mendidik kita semuanya supaya kita jangan serakah di dalam hidup ini. Di mata Yesus nampaknya keserakahan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan dunia. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam Injil Lukas bab 12 ayat yang ke-13, intinya Yesus mengatakan waspadalah terhadap keserakahan dan ketamakan. Nah, kisahnya seperti ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 14. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Dengan jelas Yesus menolak untuk menjadi hakim urusan warisan.
tadi dikatakan oleh sabda Tuhan kepada Abraham, tinggalkan rumah bapamu. Nah, sekarang ada orang yang datang kepada Yesus, nampaknya membawa satu persoalan tidak puas dan mau menjadikan Yesus sebagai notaris kehidupannya, supaya dia bisa mengklaim warisan dari orang tuanya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1, sungguh ya, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Namun begitu di dalam persaudaraan ada satu pihak yang mau mengklaim, mau memperkarakan persoalan warisan, maka persaudaraan itu menjadi berantakan. Nah, Tuhan Yesus tidak berkenan untuk melegalkan kondisi ambisi seperti itu. Oleh karena itulah, kita tidak mungkin menjadikan Yesus untuk menjadi hakim atas ketidakpuasan kita menyangkut harta warisan secara materi. Karena Musa juga pernah belajar ya, waktu dia mencoba membela perkara orang-orang Ibrani pada saat ada di Mesir, Musa pun tertolak mentah-mentah. Karena apa? Sudut pandang Musa berbeda dengan sudut pandang Allah. Demikian juga sekarang kita mau belajar secara lebih lagi mengapa Yesus menolak untuk menjadi hakim. Karena memang misi Yesus tidak untuk urusan masalah keadilan secara materi. Berkat Tuhan itu adalah karunia, bukan kekayaan, bukan materi. Oleh karena itulah kesempatan ini bagi Yesus menjadi satu kesempatan untuk memberikan satu pengajaran tentang perumpamaan. Maka kita lihat di dalam kisah selanjutnya, makna perumpamaan. Di dalam Lukas bab 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Di sini Yesus mau menunjukkan ada satu kekuatan yang melebihi dari kekayaan yang diperoleh hasil dari ketamakan. Maka Yesus mengatakan orang yang tamak adalah orang yang sia-sia. Dia rakus. Karena orang yang tamak, dia berusaha untuk memiliki semuanya untuk dirinya. Dia buta terhadap nilai-nilai moral, terhadap ada orang lain, ada pihak lain. Dia juga tidak peduli dengan religius. Dia juga tidak peduli dengan sikap baktinya kepada siapapun. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-15 tadi, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ada pepatah Roma mengatakan seperti ini, mengejar dunia itu seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus, dan sampai kita mati pun, air laut tidak akan pernah habis diminum oleh kita. Nah, Ibu Bapak, kalau kita mengerti apa yang dipikirkan oleh Nabi Mika, bab 2, ayat 2, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Jadi sejak dari zaman Nabi Mika, yaitu sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, orang serakah itu sudah ada. Dia menyerobot, dia menghalalkan segala cara, dia menginginkan semua hasil rampasannya,
Seperti juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma bab 1 ayat 29. Orang yang serakah itu adalah orang yang penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Jadi, orang yang sungguh-sungguh ada dalam situasi ini, dalam istilah Yunani, yaitu pleonexia. Di dalam dirinya tidak pernah melihat ada sesuatu yang lain. Dia tidak pernah melihat ada keputusan ilahi. Dia tidak pernah mengerti ada perkara yang lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Intinya orang yang pleonexia itu adalah yang tidak pernah melihat ada dunia lain atau tidak pernah melihat ada kekuatan Allah. Nah, ada satu bahasa dari seorang motivator, yaitu Mario Teguh, mengatakan seperti ini. Orang sehat itu sudah kaya. Dari kesehatannya semuanya berangkat menjadi kekayaan yang lebih berkah. Menua sukses itu nice, tapi lebih penting menua sehat. Orang yang hidup dengan amanah akan menua sukses. Itu dijamin oleh Tuhan. Bukan kesibukan yang menjadi sumber sukses, tetapi keamanahan hidup. Jadi kalau kita mengerti kata-kata motivator ini, lalu apa arti segala harta kekayaan itu bila kita harus menghadap maut, jiwanya terambil daripadanya, dan berjaga-jaga waspada dengan segala bentuk ketamakan. Itulah yang Yesus mau. Karena apa? Semuanya tidak bisa kita atur menurut ukuran kita. Nah, perumpamaan ini menarik Ibu dan Bapak, saudara-saudara semuanya. Di dalam Lukas tadi kita renungkan ya. Lukas bab 12 ayat 16. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi perumpamaan ini tentunya tidak terlalu jauh dari kehidupan kita. Orang ini orang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Sudah kaya, sukses. Namun dia tidak punya tempat untuk menyimpan hasil panenannya itu. Maka dia membangun lumbung-lumbung itu tujuannya supaya nanti dia bisa bersenang-senang, beristirahat, makan, minum. Itulah yang dia rencanakan. Kita juga, Ibu Bapak, kita hidup di dalam jeratan fluktuatif antara sukses dan galau. Apalagi dalam situasi work from home seperti ini. Antara iya dan bingung. Maka kita mulai menghitung-hitung saham kita berapa, reksadana kita bagaimana,
aset-aset kita, emas dan rumah bagaimana. Lalu kita mulai melihat hari depan pada dasarnya tidak salah. Kita supaya mapan, supaya nyaman, supaya bisa punya kenikmatan, punya beristirahat, kenyang, makan minum, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, nggak terasa 2020 sudah mau berakhir. Lalu kita dipenuhi dengan berbagai ketidakpastian, kekhawatiran. Banyak rencana gagal terwujud selama tahun 2020. Dan sekarang tinggal 2 minggu lagi 2020 akan habis. Nah, ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Kondisi dan situasi sumber pemasukan kita bagaimana? Terdampak enggak? Idealnya pemasukan kita bertambah 10%. Nah, dalam situasi work from home seperti ini, boro-boro kita memiliki penambahan pemasukan 10%. Lalu sedangkan kebutuhan hari-hari untuk belanja, untuk bayar cicilan, lalu biaya sosialisasi, atau mungkin juga kita rekreasi, termasuk ini bayar internet dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga, saldo aset kita, investasi kita, tabungan kita, lalu jumlah pinjaman. Ini semua adalah bagian-bagian yang selama ini menghantui kita semuanya. Oleh karena itulah kalau kita kemudian tidak mengerti perkara Tuhan, kita terjebak oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kegalauan. Seperti orang yang tadi datang kepada Yesus, dia galau karena hartanya tidak mencukupi apa yang dia perhitungkan. Maka Yesus kasih perumpamaan tadi, ada orang yang mengumpulkan semuanya supaya nanti jiwanya mengatakan bisa makan, bisa minum, bisa rekreasi, bisa bersenang-senang setelah semuanya terkumpul. Oleh karena itulah di dalam Lukas bab 12 ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Jadi orang yang memiliki perhitungan-perhitungan seperti dalam perumpamaan tadi dikatakan oleh Yesus orang stupid, orang bodoh. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, malam hari ini di akhir permenungan ini, mari kita gali apa artinya kaya di hadapan Allah. Betapa banyak manusia yang mengejar dunia terbirit-birit, padahal kain kafannya sedang dijahit. Berapa banyak manusia yang amal ibadahnya tipis, padahal batu nisannya sedang dilukis. Hidup fisik, hidup sejati tidak dapat dijamin oleh harta milik betapapun melimpahnya. Barang siapa mengatur hidupnya tanpa memperhitungkan Tuhan adalah kegilaan. Itu menurut Mazmur 13. Jadi orang yang mengerti hidup tanpa Tuhan itu orang gila, dan orang yang hidupnya berorientasi pada harta itu orang bodoh. Maka ada 2 predikat, gila dan bodoh. Nah, mana lebih dahulu? Kalau orang bodoh, pasti ujung-ujungnya gila. Kalau orang gila, karena dia bodoh. Nah, kita tidak mau masuk ke dalam golongan bodoh atau golongan gila. Oleh karena itulah bagaimana caranya kita sebagai orang yang percaya akan janji Tuhan, kita mau kaya di hadapan Tuhan. Aku hidup buat apa dan siapa? Orang kaya itu memang menguasai banyak harta, tetapi Allah lah yang menguasai jiwanya. Inilah orang yang memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan. Allah yang menguasai jiwa, bukan jiwa yang dikuasai oleh hal-hal yang bersifat fisik dan materi.
jiwa kita menjadi tidak kaya di hadapan Allah, karena segala yang ada tidak mempunyai makna lagi ketika melepas dari Allah. Jadi apapun yang sekarang kita ada, jangan pernah itu keluar dari kekuatan Allah. Work from home seperti ini, pandemi seperti ini, jangan sampai kita ragu akan keyakinan kita pada penyelenggaraan Allah. Siapapun, dimanapun, menunggu giliran. Berbuatlah sekarang. Selama kita masih diberi kesempatan, kebajikan selagi bisa, sekecil apapun. Karena kita akan berjalan menuju kepada Tuhan yang abadi. Nah, tahun ini kita diberkati, diberi karunia khusus karena ada seorang muda yang menjadi beato, yaitu Carlos. Nah, satu kata-kata mutiara dari Carlo itu adalah bahwa tujuan hidup dia adalah sesuatu yang tidak terbatas. The infinite and not the finite. Jadi kita harus punya tujuan yang tak terbatas. Dan kekekalan itu adalah tanah air, homeland. Jadi kekekalan itulah tanah air kita, dan surga, heaven, itu adalah harapannya. Carlo Acutis ini menjadi pelayan Tuhan dengan moto seperti ini, bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang tak terbatas. Dan tanah air kita bukan sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi yang kekal. Oleh karena itulah, sebagai ilustrasi di dalam permenungan saya, kalau kita melihat gambar ini, pada saat semua orang berada di gereja menerima berkat-berkat Tuhan, ya, menerima karunia-karunia Tuhan, sementara di luar pintu gereja juga ada seorang peminta-minta, apakah seorang yang duduk di pintu gereja ini juga memperoleh karunia Tuhan? Kalau kita mengerti, jawabannya iya. Nah, bagaimana Tuhan juga memberikan karunia kepada orang-orang yang duduk di dalam gereja, dan Tuhan juga memberikan karunia-Nya kepada orang yang sementara duduk di sini, yang nanti sebentar akan menerima sedekah dari orang-orang yang pulang dari pintu gereja. Sebagai manusia sama-sama memperoleh anugerah kehidupan di dunia ini. Namun, dalam kenyataannya, apa yang kita miliki untuk hidup tidak selalu sama jenis jumlahnya. Jadi kita tidak perlu merasa, orang ini juga nggak perlu merasa bahwa aku tidak diberkati karena aku sebagai seorang peminta-minta di pintu gereja. Demikian juga orang-orang yang ada di dalam gereja tidak perlu merasa bahwa aku lebih suci, lebih diberkati, lebih dikenal Tuhan daripada orang yang ada di depan pintu ini. Demikian juga dalam ilustrasi ini, mudah-mudahan juga bisa membantu kita untuk memahami setiap kita menjadi kaya dalam Yesus. Nilai kekristenan adalah pembentukan di sepanjang hidup, dan mintalah kebijaksanaan, perbedaan harus diterima dengan baik. Apa artinya perbedaan harus diterima dengan baik? Nah, seperti inilah. Kalau memang bodinya pas seperti ini, ya dia dijadikan sebagai pameran mobil sedan. Tapi kalau yang bodinya seperti ini, dia cocok di pameran mobil barang. Jangan dibalik-balik. Sebab kalau dibalik-balik, nanti menjadi kacau. Oleh karena itulah, Rasul Paulus juga berbicara kepada Timotius, ya, 1 Timotius, bab 6, ayat 7 sampai dengan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ada lagunya kan, ku tak membawa apapun juga. Dan pada saat kita kembali juga kita tidak membawa apapun, maka berilah kami rezeki pada hari ini, makanan dan pakaian yang secukupnya. Harta dunia tidak sanggup menjadi jaminan hidup sejati. Kekayaan hanyalah sarana penunjang kehidupan fisik. Maka jangan sampai kita menjadi orang gila, orang bodoh, orang yang malas beramal, karena hanya aku dan amalanku yang nanti ada di sini. Nah, ada 2 gambar ini juga.
Yang satu itu pasti gambar orang yang sedang berkelimpahan karena uangnya itu cukup banyak. Sementara yang di sebelah uangnya hanya sebatas koin-koin. Tetapi dari dua gambar ini mau mengatakan mana yang disebut dengan suasana yang mendapatkan karunia Tuhan. Yang kedua, meskipun dia punya koin-koin, tetapi salib Yesus ditempatkan di tengah. Bukan diri sendiri yang di tengah. Salib Yesus yang ada di pusat hidupnya. Dan di dalam Amsal, bab 3, ayat 9 sampai dengan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka Allah berjanji akan mengisi lumbung-lumbung kita dengan berlimpah. Gambar ini menarik ya. Burung ini tetap mendapatkan tetesan air sekalipun kerannya sudah ditutup oleh manusia. Namun dia masih bisa minum setetes demi setetes air yang keluar dari keran yang sudah tertutup. Bisa jadi Ibu Bapak bahwa selama pandemi seperti ini, bisnis kita, persoalan kita itu menjadi tertutup semuanya. Saya percaya dan yakin ya, sejak saya mengambil satu keputusan untuk menyerahkan diri hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan dari tahun 91 hingga sekarang 2020, Tuhan tetap memelihara saya. Oleh karena itulah saya juga kadang-kadang takut, cemas, tapi saya berdoa lagi, Tuhan penuhi kegalauan hati saya. Penuhi ketakutan saya. Penuhi aku dengan ungkapan ini, dan ayat yang selalu menguatkan saya adalah kata-kata di dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 41b. Yesus mengajarkan kepada saya, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kata-kata Yesus ini disampaikan sebelum mujizat itu terjadi, yaitu peristiwa kebangkitan Lazarus. Namun Yesus mengatakan, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan saya yakin dan percaya tidak mudah untuk melalui masa-masa sulit seperti ini. Tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan kita memiliki kemampuan untuk bisa makan, untuk bisa minum secukupnya. Di akhir permenungan ini, Ibu Bapak, saya ingin membacakan satu puisi. Hidup itu sederhana, orang beragama itu sederhana, iman itu sederhana, dan sederhana itu ya sederhana apa adanya. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada buat semua orang, Tuhan itu sederhana, karena sederhananya maka Tuhan tidak ada batas. Dan selama kita pasrah, berserah, dan percaya dengan tulus padanya, dan itu suatu hal yang sederhana, Dia pasti menunjukkan jalan hidup yang tidak akan menyusahkan kita kalau kita pasrah, berserah, dan percaya. Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satukan hati kita mau bersatu di dalam doa persembahan ini. Bapa yang baik, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu malam hari ini, untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui anak-Mu, Bapak Agus Handoyo. Bapak, biar kiranya Engkau memberkati anak-Mu ini dengan lebih lagi Tuhan. Di dalam setiap pelayanannya, kemanapun dia melayani, Tuhan biar kiranya Engkau yang mau terus pakai dia. Pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih-Mu bagi setiap umat-Mu yang sungguh rindu untuk mencari kebenaran firman-Mu selalu. Tuhan berkati anak-Mu ini di dalam kesehatannya senantiasa,
agar dia boleh tetap terus bersemangat di dalam melayani Engkau, mewartakan kabar sukacitamu dengan kesehatan yang baik selalu. Malam hari ini Bapa, kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Deborah Linawati, untuk Ibu Desi Natalia, untuk Bapak Hendra, untuk Bapak Yohanes, untuk Ibu Lina, untuk Ibu Devi Monica, untuk Ibu Nikim Liu. Bapak, inilah anak-anak-Mu yang Engkau berkati dengan umur yang panjang di dalam kehidupannya. Engkau yang sudah memimpin 1 tahun yang sudah mereka lalui di dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan terus memimpin mereka di dalam tahun-tahun ke depan yang akan mereka lalui. Biar mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, biar mereka boleh senantiasa merasakan sukacita berjalan bersama Engkau. Hari lepas hari Tuhan, mereka boleh semakin merasakan bahwa ada Engkau Allah yang mengasihi mereka di dalam kehidupan mereka ini. Berkati mereka Tuhan senantiasa di dalam kasih-Mu. Bapak, sebentar kami juga rindu untuk memberikan persembahan. Tuhan, biar kiranya Engkau yang taruh di dalam hati kami kerinduan untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, sehingga apapun, seberapapun yang kami berikan malam hari ini Tuhan, sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah persembahan kami Tuhan, terimalah ya Bapa, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersama kita naikkan pujian ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau merancangkan masa depan kami Tuhan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari sebentar kita akan menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Kembali kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh iman, kita mau katakan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah atas kehidupan kami.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, Ku percaya Engkau memberkati setiap kehidupan kami dengan berlimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami di dalam setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau dan di dalam setiap firman yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Kami tahu berkat-Mu luar biasa tercurah atas setiap kami. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan kalau kami kembali kepada kehidupan kami masing-masing, kami tahu Engkau selalu menyertai langkah hidup kami Tuhan. Engkau memegang setiap tangan kami hari demi hari. Boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Dan setiap kami Tuhan, boleh Engkau jadikan saksi-saksi hidup-Mu bagi banyak orang yang kami temui. Biar semua orang boleh mengenal Tuhan melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap kami Engkau berkati untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan dan perlindungan tangan kasih Tuhan. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai bertemu Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.